maka cerdas bermedsos. Apalagi kalau sampai akad nikahnya medsos. Pas datang yang dipesan hitam manis, yang datang hitam metalik. Saya tidak akan pernah bosan menjawab tentang maulid ini. Kenapa? Selama mereka tak bosan membid'ahkan, saya pun tak pernah bosan menjelaskan. Ini masalah sama orang ini kan masalah capek aja. Kalau kita capek dia menang. Pas bulan maulid, awak buat maulid, dia buat juga apa? Kajian sirah. Maulid juga lah itu bonga. Saya sudah daftar umroh, tapi duit belum ada terkumpul. Maksudnya baru bayar DP mau berangkat umroh. Mohon doanya supaya istri dimudahkan. Istri sudah daftar umroh. Mudah doanya supaya istri dimudahkan untuk umroh. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa supaya semua hajat-hajat kita dimudahkan Allah SWT. Bagaimana hukum jual beli online yang tidak langsung terlihat barangnya, selama transaksi itu tidak mengandung tiga? Pertama, tidak ada gharar, gambling, judi tak jelas. Yang kedua, tidak ada zulm, aniaya. Yang ketiga, tidak ada yang namanya ghish, tipu, maka akadnya sah. Jadi misalnya saya mau membeli peci, saya mau beli peci merah online, saya cari peci merah online. Nah, saya tengok ada perwakilannya di Pekanbaru. Kalau nanti tiba-tiba yang datang ini tak sesuai, yang mau dipesan merah hati, yang datang merah tai ayam, harus sesuai. Kemana kita komplain? Nomornya ada apa tidak? Perwakilan di Pekanbaru ada apa tidak? Karena kebanyakan masalah judi online tak sesuai dengan judi online pula. Jual beli online tak sesuai dengan ekspektasi, tak sesuai dengan yang dibayangkan. Maka hukum asalnya akadnya sah. Di mana akadnya? Kan ada sirat jual beli di situ. Aku beli barang ini dengan harga 50.000 tunai, aku jual. Akad itu ada namanya ijab qabul, tapi ada namanya baik bil mu'atah. Ijab qabul itu saya beli duku di pinggir jalan, mau pergi ke Rokan Hulu, nampak saya langsat, berhenti, saya bayar. Berapa kok mak? 50.000. Saya kasih duit 15.000. Waktu saya ambil apa kata dia? Jual yo. Saya bilang boli. Maka saat jual beli itu akad. Nah, ketika online cemana mau bilang jual belinya? Itulah dia waktu kita mengklik itu. Waktu mengklik, apakah Anda suka barang ini? Yes. Apakah ukurannya cocok nomor 9? Yes. Apakah warnanya sesuai dengan keinginan Anda? Yes. Nanti kalau tidak sesuai, komplain ke nomor ini. Yes. Perwakilan kami di Pekanbaru ada di Jalan Purwodadi dekat Masjid Al-Ansor. Iya apa enggak ya? Jangan menipu dia. Yes. Saat kita mengokekan semua itu, itulah. Tapi kalau yang menjual penipu, ada unsur ghistipu, ada unsur gharar tidak jelas gambling, ada unsur zulm aniaya, jangan. Maka cerdas bermedsos. Apalagi kalau sampai akad nikahnya medsos. Pas datang yang dipesan hitam manis, yang datang hitam metalik. Bagaimana menyikapi teman yang beda mazhab? Saya jangankan beda mazhab, beda agama datang ke rumah saya. Banyak tamu beda agama datang ke rumah. Datang orang beda agama, pas kami acara baca doa. Bapak, mohon maaf Pak Ustadz, saya Katolik katanya. Bapak duduk dulu sini. Duduk di sini, datang Habib. Kata Habib kalau mau ikut sholat enggak apa-apa juga, kata Habib. Kan tinggal login aja. Masalah sunat nanti kita atur.
Bapak duduk dulu sini, kami sholat dulu, nanti habis sholat baru kita duduk bersama. Beda agama aja bisa, masa beda mazhab? Beda mazhab. Mazhab apa? Mazhab Maliki. Mazhab Maliki kalau bersentuh laki-laki perempuan tak nafsu tak batal. Kalau mazhab Syafi'i batal. Berkawanlah saya sama orang mazhab Maliki. Terus kemudian saya mau pergi bersentuh kebetul, saya orang salaman, saya udah tahan gini. Kadang ke orang salaman saya jauh, di dekat-dekat kayaknya pula kena ujung, batal. Lalu saya wuduk lagi, dia tidak wuduk lagi. Iya, tidak saya salahkan, karena Maliki juga masih ahlus sunnah wal 4 imam mazhab itu ahlus sunnah semua. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ahlus sunnah wal jamaah. Apa masalahnya? Yang jadi masalah beda mazhab, dibid'ah-bid'ahkannya kita. Jadi masalahnya bukan pada mazhabnya, bedanya itu adalah dia membid'ahkan kita. Saya 2 tahun tinggal di mazhab Maliki. Di mana? Waktu di Maroko. Maroko itu mazhabnya Maliki. Macam mana mazhab Maliki itu Pak Ustadz? Kalau sholat tangannya lepas ke bawah, Allahu Akbar. Tapi saya sholat di belakang tetap saya gini, tidak pakai bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subuhnya kunutnya setelah ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, baru dia baca kunut. Kunutnya tak berbunyi, baru dia ruku. Allahu Akbar. Tak masalah, saya tetap sholat. Saya kuliah di Al-Azhar, dosen saya mazhabnya Hanafi, dia ngajar Hanafi, saya mazhab Syafi'i, tak pernah ada masalah. Lalu kenapa bermasalah dengan Wahabi? 3 yang tak pernah ketemu titik. Pertama, dia membid'ahkan saya karena saya buat maulid. Abdul Somad, kau buat maulid, kau pelaku bid'ah, bid'ah dolalah, kau neraka jahanam. Saya ceramah maulid 10 kali, berarti saya udah 10 kali masuk neraka. Jadi bukan masalah mazhabnya. Mazhab Maliki bisa bertetangga, mazhab Hanafi bisa, tapi memang yang satu ini tak bisa. 3 simpangan. Karena dia melihat saya sebagai pelaku bid'ah. 2, saya berdoa bertawassul. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat Syekh Bahauddin Naqsyabandi, berkat Nabi Muhammad. Bagi mereka bertawasul itu syirik. Orang yang bertawasul berarti musyrik. 3, saya kalau membaca ayat mutasyabihat saya takwil. Muka Allah, tangan Allah, kaki Allah, betis Allah, itu saya takwil. Bagi mereka mentakwil itu kafir. 3 simpang nih kita yang tak bisa bersama. Pertama, mereka membid'ahkan saya. Kedua, mereka mensyirikkan saya. Ketiga, mereka mengkafirkan saya. Atau masuklah masjid ini dulu pernah banyak Wahabi. Waktu saya pertama datang kemari disobek orang tu baleho saya. Saking bencinya dia menengok Abdul Somad. Habis kebencian orang itu ke Abdul Somad sampai tak benci lagi sama iblis. Iblis pun kata iblis, kau enggak benci lagi dengan aku? Kata iblis. Enggak. Kemana kebencianku? Udah kuhabiskan ke Abdul Somad. Beda mazhab, 4 mazhab itu tidak pernah bermasalah. Yang bermasalah adalah orang yang membid'ahkan, mensyirikkan dan mengkafirkan hanya pada perkara-perkara khilafiyah. Jelas? Bagaimana cara mendidik anak agar cinta Al-Quran? Anak cerminan kita. Jadi kalau di rumah kita putar Quran 24 jam, MP3 Quran, speaker Quran, insya Allah anak suka dengar Quran. Tapi kalau kita bermimpi anak dengar Quran, sementara di rumah kita kabikaci kabikam kackoc kotahe, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan 2. Gimana dia mau suka Quran? Kita pun sambil memasak, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, itu yang dia dengar. Maka kita dulu membuat dia cinta kepada Quran. Maghrib ke Isya, kalau tak ada pengajian,
buat di sini, mintakan adik-adik mahasiswa dari UIN, dari UIR, mintakan dia mengajar mengaji. Kita iuran untuk memberikan honor kepada guru mengaji supaya anak-anak kita belajar Al-Quran. Di rumah ayahnya baca Quran, baca Quran. Tapi orang tuanya juga baca Quran. Anak-anak ini tak bisa disuruh baca Quran, baca Quran, baca Quran. Ayah nggak baca, ayah sudah dewasa. Nggak bisa begitu. Anak-anak ini mesti kita tenteng tangannya, kita ambilkan, kita membelikan Quran. Ini hari lahir kau nak, aku ingin kau baca Quran. Belikan Quran besar, ada Qurannya, ada tajwid berwarna, ada makna kosakata, ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya. Kasih ke dia, bukakan. Untuk istri kasihkan. Sini anak baca. Selesai anak baca, istri baca, anak paling kecil baca Iqra. Udah selesai kalian baca, udah tutup. Ayah nggak baca, udah mau masuk waktu isya. Padahal ayahnya rupanya baru Iqra 1. Kepala rumah tangga jangan malu, cari guru mengaji, minta sama Ustaz Allah, Ustaz kasih saya guru ngaji privat untuk 4 mata sama saya. Ini harkat martabat saya juga ini. Apakah boleh merayakan maulid Nabi dan Isra Mi'raj? Ini yang tadi udah kena virus Wahabi tadi. Maulid Nabi masih fokus atau tidak? Masih konsen? Tanggal 10 Zulhijjah kita puasa atau tak puasa? 10 Zulhijjah, 10 Muharram puasa atau tak puasa? Puasa. Kenapa kita puasa 10 Muharram? Karena Allah, kalau saya bertanya tak usah jawab, itu saya jawab sendiri nanti. Saya nggak pernah mempermalukan jamaah. Kenapa kita berpuasa 10 Muharram? Karena hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Peristiwanya kan sudah terjadi ribuan tahun yang lalu kan. Nanti kalau Muharram, 10 Muharram 2025 kita puasa atau tidak? Puasa. Padahal peristiwanya kan sudah terjadi kan. Nah sekarang saya tanya, kalau selamatnya Nabi Musa kita bersyukur, adakah nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa? Ada. Apa itu? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas dasar pengambilan maulid? Jelas? Jangan bilang jelas karena takut bunyi saya mengamuk. Kau tadi waktu Ustaz itu bilang cerita itu jelas? Tidak. Saya kenapa kau ngangguk? Takut aku Ustaz itu ngamuk ya kan? Itu bukan asal-asalan dari otak saya, itu dari kitab Al-Hawi lil Fatawi. Al-Hafiz, Al-Hafiz artinya hafal 300.000 hadis. Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi mengutip pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Kalau selamatnya Nabi Musa diulang tiap tahun, maka ada yang lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Masih mau dalil lagi? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan umat ini tentang nikmat-nikmat Allah. Ingatkan nikmat sehat, ingatkan nikmat duit, ingatkan nikmat mata, ingatkan nikmat telinga. Tapi ada nikmat yang terbesar di antara semua nikmat. Nikmat apa? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maka dibuat maulid. 3. Ketika sahabat Nabi sekaligus pakcik Nabi namanya Abbas bermimpi. Riwayat ini ada dalam Sahih Bukhari. Abbas bermimpi berjumpa dengan saudara kandungnya namanya Abu Lahab. Ditanyanya dalam mimpi itu, "Hai Abu Lahab, kau di mana sekarang?" Kata Abu Lahab, "Ya masuk neraka lah. Tabat syada abi lahabiu wa tab. Khuffifa alayya fi kulli itsnain
li'itaqi Suwaibah, tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena aku membebaskan Suwaibah. Waktu Nabi lahir, yang membawa berita itu namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Datang Suwaibah, wahai Tuan Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Siapa namanya? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kata Abu Lahab, saking senangnya aku keponakanku lahir, adikku sudah mati, nggak apa-apa karena anaknya hidup, maka kau Suwaibah kubebaskan dari budak. Dibalas Allah, senangnya Abu Lahab, setiap hari Senin azabnya diringankan karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Bersyairlah ulama namanya Al-Hafiz Al-Maqdisi dalam 6 bait syair. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabat yadahu fil jahibi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fakaifa billadzi tula umruhu fakaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab yang dijamin masuk neraka, ringan azabnya tiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad, apalagi orang beriman yang senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam bertauhid. Jelas? Jadi kalau ada orang nanya, jawab. Saya tidak akan pernah bosan menjawab tentang maulid ini. Kenapa? Selama mereka tak bosan membid'ahkan, saya pun tak pernah bosan menjelaskan. Ini masalah sama orang ini kan masalah capek aja. Kalau kita capek, dia menang. Kalau capek kita, misalnya saya tadi ditanya, Ustaz tentang maulid, aku udah capek dah, menang dia. Makanya maulid saya jawab terus. Begitu juga maulid. Kalian jamaah Al-Ansar tak buat maulid, kami udah capek Pak Ustaz, menang dia. Makanya kami buat maulid arba'in, 40 malam. Bina Palembang maulid arba'in 40 malam. Aceh maulidnya 90 malam. Aceh maulidnya 3 bulan, 1 hari 3 kali, pagi siang malam, macam makan obat maulid. Makanya di Aceh tak mempan dia, capek. Bina kalian mati. Melawan orang Aceh. Orang Aceh tahan begadang maulid tengah malam. Kenapa? Minum kopi Aceh. Lapar makan mie Aceh. Mana telawan dia? Kita asam padeh sekali pone encret sakit po. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, itu semua adalah sampulnya saja. Isinya di dalam apa? Isinya silaturahim, baca Quran, kata sambutan, ceramah, makan, doa. Ada yang salah? Sampulnya aja. Sama macam orang, ini ada ikan, aku nggak makan ikan. Aku nggak makan ikan, gatal-gatal. Pergi ibu ke dapur, ibu blender kan ikan itu pakai tepung. Habis itu buat empek-empek, kasihkan kayaknya, habis 3 mangkuk. Habis kayaknya, itu kan tadi yang orang makan itu kan ikan. Oh ikan ya gitu. Pas bulan maulid, awak buat maulid, dia buat juga apa? Kajian sirah. Maulid juga lah itu, bonga. Kan namanya aja beda. Nampaknya emosi Ustaz ini. Enggak, bukan emosi. Apa yang harus dilakukan jika kita merasa sulit istiqomah? Ya Rasulullah, kasih aku satu nasihat, jangan banyak-banyak. Kata Nabi, nasihatnya cuma satu. Apa dia? Qul amantu billah tsumma istaqim. Istiqamah. Beramal, iblis bisa. Iblis itu amalnya 7.000 tahun. 1.000 tahun naik langit 1, 1.000 tahun naik langit 2, 1.000 tahun naik 7.000 tahun sejajar sama malaikat Jibril. Jadi kalau mengandalkan amal,
iblis bisa. Ilmu, iblis bisa. Iblis sudah masuk surga, kita STJ, status tak jelas. Iblis yang tak bisa satu, apa dia tak bisa? Istiqomah. Nah, macam mana supaya kita ini istiqomah? Yang pertama, kita mesti taubat dulu. Kalau tak taubat tak bisa istiqomah. Setelah taubat, sholat sunat taubat, mandi taubat, istighfar taubat. Setelah taubat, berjamaah ke masjid, wirid yasin, pengajian. Jangan sendirian, karena orang sendirian ini mudah digoda setan. Mathalul mu'minin kamathalil asjar. Orang beriman itu macam pokok kayu. Kalau pokok kayu sendiri datang angin patah, tapi kalau pokok kayu ramai, dia dipukul angin, dia saling bersandar. Ya syuddu ba'duhu ba'da, saling menguatkan. Pertama taubat, yang kedua berjamaah, yang ketiga insya Allah pasti istiqomah, yang keempat husnul khatimah. Empat ini sepaket ini. Yang pertama taubat, hijrah. Setelah hijrah berjamaah. Setelah berjamaah istiqomah. Buahnya adalah husnul khatimah. Kenapa kita susah istiqomah? Karena sendirian. Makanya ada pengajian datang. Saya kalau sendirian payah saya istiqomah. Tapi saya dibawa oleh Ustadz Al-Nob. Ustadz Al-Nob lah yang mengatur semua jadwal 20 jam bersama Ustadz Abdul Somad. Dibawanya saya dari mulai pagi tadi SMK 2. Habis itu pergi entah kemana-mana, pokoknya tak ingat-ingat saya gitu. Nah ini pulang, ini malam ini pulang, besok subuhnya di PTPN. Habis PTPN kemudian endorse pesantren Nurul Azhar tuh. Nah tuh gedung yang mau di endorse di Simpang Bingung. Nah, nanti Bapak Ibu habis jembatan Leton sampai Simpang Bingung, jangan bingung-bingung lagi, langsung ke situ. Belok kiri sebelum TPU Covid. Itu asrama yang akan selesai, bisa menerima santri bulan Juli nanti insya Allah. Amin. 4 lantai itu naik ke 3 lantai naik ke atas. Kalau Nurul Azhar 1 sudah siap. Pokoknya semua orang yang datang ke Nurul Azhar 1 tuh menengok temboknya, menengok gedungnya, menengok asramanya, terkagum-kagum macam menengok kucing Anggora. Wow. Semua ustadz-ustadz hebat-hebat udah kami bawa semua ke sana menengok. Anak-anak gratis 1 tahun 25 orang, 25 orang, 25 orang, 25 orang, 25 orang, 25 orang, 25 orang. Semua duit-duit. Ini malam ini pengajian ini direkam di YouTube. Hasil dari YouTube itu 100% untuk biaya santri, beli beras, gaji guru, untuk listrik, untuk air dan lain sebagainya. Makanya jangan ada fitnah-fitnah. Ini ku tengok duit mobil Ustadz Somad ini dari duit YouTube ini. Dari mana kau tahu? Ku dengar dari bunyi knalpotnya tuk 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 tuk. Itu mobil yang bawa saya itu mobil yayasan punya, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Anak-anak belajar gratis itu penghafal Quran. Anak-anak inilah yang menjadi imam tarawih di Palas sana. Ustadz-ustadz dari Pekanbaru ini ke sana berdakwah tak sampai. Asal di jembatan Leton mati mesin. Tak sampai. Tanah itu dulu disuruh jual. Ustadz Somad jual aja tanah ini, beli tanah di kota buat pondok. Saya bilang enggak. Pokoknya saya meletakkan batu pertama. Apa kata orang? Nanti kalau dibuat pesantren sana siapa yang datang? Berdatangan ulama-ulama menghatamkan Sahih Bukhari sana, menghatamkan Sahih Muslim sana. Syekh Usama Al-Azhari penasehat Presiden Mesir datang. Buya Yahya berkali-kali datang. Ustadz Hanan At-Taki datang. Ustadz Taki Malik datang. Sampai siapapun kami bawa. Siapa namanya? Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, sampai yang tak Islam Daniel Mananta sama istrinya pun kami bawa ke situ. Nengok dia, mantap nih pondoknya Pak Ustadz, kata dia. Tengoknya semua kamar-kamar, tempat tidur semua mantap, berkelas. Jadi jangan ragu, jangan khawatir. Kalau kita sudah berjamaah, insya Allah buahnya istiqomah. Orang yang istiqomah, innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, orang yang istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat waktu mau mati nanti? Pas mau mati datang malaikat, kata malaikat, alla takhafu, jangan doang takwi,
wala tahzanu, jangan sedih. Orang yang mau mati itu dua perasaannya, pertama takut, yang kedua sedih. Takut sakratul maut, takut azab kubur, takut padang mahsyar, takut titian suratul mustaqim, takut timbangan amal, takut masuk neraka. Kata malaikat, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan bini, sedih meninggalkan motor baru DP belum sempat kredit. Jangan sedih, kata malaikat. Setelah itu apa kata malaikat? Pesan yang ketiga, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau karena kau dijanjikan Allah masuk surga. Sebelum nyawa keluar, malaikat mengepakkan sayapnya. Nampaklah tempat kita di sayap malaikat itu, rupanya bertetangga dengan jamaah Masjid Al-Ansor. Ibu sama bapak masih mau bertetangga di surga? Dari bunyinya macam nggak mau. Soalnya pernah saya tanya di tempat jamaah, ibu mau masuk surga sama bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini? Enggak Pak Ustaz. Loh, kenapa kalian nggak mau? Di dunia aja kami udah nggak tahan Pak Ustaz gitu. Dikepakkan malaikat sayapnya, disitulah nampak tempat kita di surga. Oh, di saat kita tersenyum menengok tempat kita, disitulah nyawa kita keluar, mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Kalau ada orang sakit, tengok. Saya dalam sebulan saya usahakan sekali dua kali nengok orang sakit. Kalau dapat saya kabar ada orang sakit, langsung saya ke rumah sakit. Kalau ada orang meninggal, tengok. Syukur-syukur masuk menengok liang lahat, itu membantu kita istiqomah. Kalau jenguk orang sakit, rumah sakit jangan terlalu jujur. Kok kalau bantu Iko nampaknya tidak sampai hari Jumat, kok selesai kok. Doakan, Ustadz, saya diponis dokter katanya saya mau mati nih Pak Ustadz. Apa? Kapan pula dia jadi juru bicara Tuhan? Jangan percaya-percaya tuh. Berapa banyak jamaah yang diponis mati, dokternya mati duluan. Bangkitkan semangat dia. Alhamdulillah aku kalau dijenguk Ustaz Somad tuh bangkit semangat. Tapi begitu datang yang lain aku down langsung. Kalau ada orang-orang yang membuat down semangat, kunci pintu, jangan kasih masuk. Nah, itu semua menguatkan semangat kita dan menguatkan saudara kita yang kita jenguk. Maka tengok orang sakit, tengok orang meninggal, datang ke liang lahat, nengok kuburan. Menengok kuburan itu melembutkan hati, meneteskan air mata dan mengingat mati. Ada nasihat yang tak berbunyi, tak bersuara, itulah dia kematian. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan Allah mengambil nasihat dari semua ini. Alam takambang menjadi, tidak mesti baca kitab, bisa baca kitab bagus, tapi jalan di kuburan pun menengok. Alhamdulillah saya tinggal di jalan Kamboja Rimbo Panjang. Nah, di jalan Kamboja itu di pintu gang tuh kuburan. Jadi tiap hari saya lewat kuburan. Hari ini aja udah 10 kali lewat kuburan. Lewat kuburan, masuk kuburan, lewat kuburan. Jadi sesuai dengan ayat alhaqumut takatsur hatta zurtumul. Hafal semua Bapak Ibu. Itulah yang dapat saya sampaikan di akhir majelis. Ini sudah keluar kode etik ini ceramah di Al-Ansor ini. Tadi dimulai 8:30, sekarang sudah jam 10 kurang 15. Jadi nanti kalau ditanya orang, Ustaz di mana-mana ceramah 1 jam, kenapa di Al-Ansor itu lewat 15 menit? Itu kawan lama, jadi boleh tanya. Mudah-mudahan Allah menyampaikan segala hajat-hajat kita. Yang sakit-sakit diangkat penyakitnya, yang sudah meninggal dunia dilapangkan kuburnya, yang ujian diluluskan dengan nilai terbaik, yang belum ada jodoh didekatkan jodohnya, jumpa dengan orang baik-baik. Banyak juga yang belum nikah. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ilmu ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala aiban illa satartah. Tutupi aib cacat diri kami ya Allah.
wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat, wala maridan illa syafaitah, ada yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah, wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, wala mumtahinan illa najahtah, yang ujian luluskan dengan nilai terbaik, wala aziban illa zawwajtah, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik, wala raghiban illa anjabatah, yang belum punya keturunan berikan anak-anak penghafal Quran mujahid fi sabilillah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wala nafiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha, mudahkan dan tunaikanlah ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, Rabbana hab lana minas shalihin, Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah Riau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan Riau Indonesia dari malapetaka bencana riba, zina, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.